Oke, selamat pagi teman-teman dan sahabat sekalian. Hari ini adalah hari Min 7 dari bulan Ramadan tahun 2023 ini. Ada sesuatu yang memang belum saya bahas terkait tentang YouTube ini, terutama masalah thumbnail. Kemarin juga ada teman kita yang tanya, mungkin yang di sebelah saya ini ya. Sebenarnya thumbnail itu apa sih gitu ya. Jadi mungkin untuk sebagian YouTuber yang sudah senior, kata thumbnail itu mereka sudah paham dan mengerti. Namun buat teman-teman kita yang benar-benar pemula sekali, seperti jika saya memposisikan diri saya kala itu sekitar mungkin tahun 2012 ya, saya itu juga nggak paham itu thumbnail itu apa. Namun pada intinya yang paling gampang atau paling sederhana, thumbnail itu adalah cover ya, atau sampul lah, sampul. Jadi ketika kita ngupload video itu kan di bagian bawah di YouTube Studio, kita klik videonya, kemudian di bagian bawah itu kan ada beberapa gambar, itu gambar contoh atau gambar sampel, gambar atau gambar dari potongan video kita, itu namanya thumbnail. Namun kalau kita klik di situ, kita pilih gambar itu berarti kita memilih thumbnail secara default ya, atau memilih cover video kita itu secara default, atau kita memilih apa yang disuguhkan oleh YouTube. Namun cover atau thumbnail di video kita ini bisa kita tentukan sendiri. Namun sebelumnya memang akun kita harus terverifikasi terlebih dahulu. Untuk cara verifikasinya ya mungkin coba kalian bisa cari di channel sebelah ya, karena di channel ini sepertinya saya juga belum mencontohkan terkait hal itu. Nah, intinya ketika kita sudah melakukan verifikasi, maka kita bisa memiliki fitur custom thumbnail ya, atau membuat sampul sesuai keinginan kita. Nah, apakah hal ini penting gitu kan? Ya sebenarnya sih dibilang penting ya penting, dibilang tidak penting ya tidak penting juga gitu ya. Tapi ya menurut saya sih penting. Kenapa? Karena sampul atau cover atau thumbnail dalam sebuah video itu menjadi sebuah pintu gerbang atau masuknya atau pintu utama video kita itu akan ditonton. Ya, jadi mungkin kita bisa memposisikan diri kita. Kita contohkan misalnya kita sendiri melihat thumbnail yang kita buat di situ, apakah kita akan tertarik untuk ngeklik itu atau tidak? Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jadi makanya banyak juga waktu dulu itu malah banyak yang clickbait ya. Mungkin masalah clickbait ini juga teman-teman kita yang benar-benar pemula juga masih kebingungan ya, apa itu clickbait. Jadi clickbait itu gini teman-teman, kita membuat cover atau thumbnail atau sampul video kita itu seakan-akan itu wah gitu ya, atau secara gampangnya ginilah, kita bikin thumbnail atau cover itu gambarnya tentang orang masak, misalnya masak babi guling contohnya ya. Tapi ternyata isinya orang masak ikan asin. Dari sini paham ya, jadi covernya atau sampulnya itu orang masak babi guling, tapi ternyata isinya itu adalah orang masak ikan asin. Nah, itulah thumbnail yang dikatakan clickbait ya. Artinya ya dia cuma gimmick saja untuk mencari kliknya penonton. Ya mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kita bisa membuat thumbnail yang menarik dan juga tentunya tidak clickbait gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya untuk membuat thumbnail itu sangat banyak sekali caranya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang agak ribet, ada yang ribet sekali, ada yang sangat amat ribet sekali. Jadi tergantung kalian mau pilih yang mana. Kalau kalian misalnya nggak mau ribet ya klik aja yang dari customnya YouTube. Ketika kita ngupload video kan itu covernya sudah muncul otomatis itu, entah di detik berapa. Nah itu cover dari YouTube. Kalau kalian nggak mau ribet ya pakai itu aja. Tapi kalau mau thumbnail yang agak menarik sesuai keinginan kita, kita bisa mencoba membuat thumbnail itu dengan beberapa aplikasi ya. Kalau yang pernah saya coba itu tentunya yang pertama ya Photoshop, yang kedua di aplikasi KineMaster, yang ketiga itu di aplikasi Capcut ya. Atau mungkin kata orang-orang itu namanya CapCut. Kemudian kita bisa pakai Canva, kemudian kita bisa pakai Thumbnail Maker, dan banyak lagi sebetulnya ya. Namun yang pernah saya coba ya yang saya sebutkan tadi itu. Nah, lalu kemudian sebenarnya yang paling mudah yang mana Bang ya? Yang paling mudah itu sebenarnya ya yang kalian kuasai. Kalau nggak ada yang menguasai gimana Bang? Kalau nggak ada yang menguasai ya kalian coba dulu salah satu aplikasi, pilih saja yang mana yang kalian sukai, kemudian kalian pakai itu terus.
ya. Biasakan pakai itu, maka tentu nanti kalian akan tahu atau akan paham bagaimana cara mengoperasikan dan membuat thumbnail yang menarik dari aplikasi itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan coba untuk mencontohkan bagaimana cara saya membuat thumbnail dari sebuah aplikasi yang bernama Capcut ya, atau CapCut, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi wawasan dan ilmu baru buat kalian. Dan saya akan usahakan untuk membuatnya dengan sesederhana mungkin agar dapat dipahami oleh teman-teman pemula ya. Jadi sebelum videonya saya tampilkan, saya ingin tutup dulu video ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini dan sudah meluangkan waktunya untuk berkomentar. Yang mudah-mudahan kalian semua bisa segera monetisasi, yang monetisasi juga segera bisa mendapatkan views yang besar, sehingga bagi hasil AdSense-nya itu juga besar. Oke ya, terima kasih. Jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti akan saya tampilkan bagaimana cara saya membuat thumbnail ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses.